Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Tia dalam materi IPS kelas 5 tema 3 subtema 1 tentang interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Lingkungan hidup memiliki pengaruh besar bagi manusia karena merupakan komponen penting dari kehidupan manusia. Begitupun sebaliknya, manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan hidup dalam hal pemeliharaan dan pelestariannya. Ya. Jadi, interaksi manusia dengan lingkungan hidup ini merupakan interaksi timbal balik, yaitu interaksi yang saling membutuhkan. Manusia membutuhkan lingkungan hidup dan lingkungan hidup pun membutuhkan manusia dalam hal pemeliharaan dan pelestariannya. Macam-macam interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya itu ada dua. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kemudian yang kedua adalah interaksi manusia dengan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, yang pertama kita bahas tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Dalam lingkungan alam terjadi interaksi antara lingkungan abiotik atau bukan makhluk hidup atau benda mati dengan lingkungan biotik atau makhluk hidup atau sebaliknya ya. Apa itu lingkungan abiotik? Contohnya seperti batu-batu ya, tanah, suhu ya, curah hujan gitu ya, dan gunung-gunung. Nah, kemudian kalau lingkungan biotik apa? Lingkungan biotik adalah yang termasuk makhluk hidup ya, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia gitu ya. Nah, di sini contohnya hubungan interaksinya adalah tanah, suhu, dan curah hujan mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh di suatu daerah gitu ya. Jadi kalau curah hujannya tinggi, maka tanahnya pun akan subur ya, dan menyebabkan banyak jenis tanaman yang bisa tumbuh di daerah tersebut ya. Kemudian contoh selanjutnya adalah kondisi geografis lingkungan tempat tinggal seseorang mempengaruhi pekerjaan utama orang tersebut ya. Misalnya di daerah pegunungan pekerjaan utamanya sebagai petani, di daerah pantai sebagai nelayan. Jadi begitulah interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya, disesuaikan dengan kondisi geografis dan lingkungan tempat hidupnya masing-masing. Jadi berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, kita perhatikan tabel di bawah ini ya. Di sini ada beberapa contoh bentuk interaksi masyarakat dengan alam ya. Contohnya interaksi manusia pada saat bercocok tanam gitu ya. Nah, hasil interaksi dengan lingkungan alamnya apa? Yaitu mudah mendapatkan sayuran dan buah-buahan ya. Jadi sesuai dia berinteraksi dengan bercocok tanam, maka hasilnya berarti sayuran dan buah-buahan. Kemudian interaksi menjadi seorang nelayan gitu ya di pantai, maka hasil interaksinya apa? Dia mendapatkan berbagai jenis ikan. Kemudian interaksi masyarakat dalam hal memelihara hewan ternak sapi. Maka hasil interaksi tersebut mereka mendapatkan susu dan daging sapi. Nah, kemudian bentuk interaksi yang lain contohnya melakukan penghijauan. Maka hasil interaksi dengan lingkungan alamnya maka tersedianya sumber air bersih ya. Jadi seperti itu hubungan timbal baliknya ya. Jadi kesimpulannya adalah daerah yang berbeda, tanaman yang dihasilkan pun bisa berbeda, sehingga manusia harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup di mana dia tinggal ya. Kalau dia tidak mampu menyesuaikan diri, tidak mampu beradaptasi, maka dia tidak akan mampu bertahan untuk hidup. Nah, interaksi yang kedua adalah interaksi manusia dengan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Contohnya interaksi di lingkungan sekolah dan interaksi di lingkungan masyarakat ya. Ketika offline kita sudah merasakan nih bagaimana interaksi di lingkungan sekolah ya. Macam-macam interaksinya, ada interaksi di dalam kelas, kemudian interaksi ketika bermain di lapangan, kemudian interaksi ketika kita sholat berjamaah di aula masjid gitu ya, seperti itu.
Nah, kemudian interaksi di lingkungan masyarakat seperti apa? Nah, interaksi di lingkungan masyarakat ini sangat luas ya. Bisa masyarakat di lingkungan kita tinggal, kemudian masyarakat di sekitar pasar ya, kemudian masyarakat di kelurahan, kemudian di RW dan masih banyak lagi. Jadi pengertiannya luas kalau untuk lingkungan masyarakat. Nah, ini saja ambil contoh misalkan di lingkungan dekat rumah kita ya. Misalkan di sini terjadi interaksi kerja bakti gitu ya, kerja bakti di lingkungan RT. Kemudian di sini lagi kerja bakti membersihkan sungai dan sebagainya. Jadi banyak sekali contoh-contohnya ya, anak-anak mungkin bisa lebih mengembangkan contoh-contohnya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri ya. Dia butuh interaksi dengan lingkungannya, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan sosial, masyarakat, budaya dan ekonomi ya. Jadi kita harus saling tolong menolong, saling bantu membantu. Kalau dengan alam kita harus lestarikan alamnya agar tetap asri dan terjaga, jangan sampai rusak gitu ya. Karena ketika kita berinteraksi dengan manusia atau dengan lingkungan alam, maka akan terjadi hubungan yang timbal balik ya, saling membutuhkan gitu ya, seperti itu. Dalam Al-Quran, Quran Surat Al-An'am ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ard wala ta'iri yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum. Sadaqallahul azim. Artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat-umat juga seperti kamu ya. Jadi semua yang ada di alam ini semua itu adalah sama-sama makhluk Allah gitu ya. Jadi kita harus berinteraksi dengan baik ya. Baik itu dalam lingkungan masyarakat maupun dengan lingkungan alam ya, bahkan dengan hewan dan tumbuhan pun kita harus berinteraksi dengan baik ya. Kemudian dalam Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim ya. Jadi dalam berinteraksi, kenapa kita dianjurkan untuk melakukan yang baik gitu ya? Karena jangan sampai dalam interaksi kita dengan masyarakat maupun dengan alam itu sampai membuat rusak gitu ya, sampai membuat kerusakan di muka bumi, karena Allah sangat melarang ya. Karena kita adalah orang-orang yang beriman, tentunya akan sangat menginginkan hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri, orang-orang yang kita cintai, lingkungan masyarakat dan lingkungan alam. Baik anak-anak, saja Tia rasa cukup ya penjelasannya sampai di sini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Salam sayang penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.